Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan. Insya Allah pagi hari ini kita akan ngaji bersama Ustadz kita, Ahmad Imam Itkanul Rantau, dengan kajian kitab Al-Hikam. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada pada tanggal 27 Rajab, yaitu tanggal di mana Nabi kita uh, hijrah dan Isra Mi'raj maksudnya, ya, dari Mekah Madinah, dari Mekah ke Aqsa dan dari Aqsa ke langit. Baik, mungkin bisa Ustadz singgung juga sedikit barangkali ini Isra Mi'raj, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita siapkan pikiran, kita buka kunci-kunci eh, pikiran kita, dan kita siapkan apa-apa yang perlu kita siapkan, alat tulis dan seterusnya untuk kita bisa menyerap ilmu dari Ustadz sebanyak-banyaknya. Mari sama-sama kita mulai cara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih, Pak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal barnamijil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibil Isra'i wal Mi'raj. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap jamaah peserta kajian online Husnul Khatimah Institute via Zoom meeting setiap Senin pagi. Alhamdulillah sampai hari ini di tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah dan juga bertepatan 27 Januari 2025 Masehi, Allah masih terus berikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerahnya, yang kecil maupun yang besar, yang kita rasakan secara langsung maupun tidak, yang kita sadari maupun tidak, yang zahir maupun yang batin, semua itu Allah berikan tanpa henti. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pagi ini dianggap oleh Allah sebagai perwujudan rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat tersebut. Karena di antara nikmat tersebut kita gunakan untuk thalabul ilmi, untuk mendengar kalam-kalam hikmah dari para ulama, mendengar firman Allah, hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang sudah dijanjikan oleh Allah la'azidannakum, yang nikmatnya akan terus ditambah oleh Allah dari saat ke saat berikutnya. Sehingga pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan membahas hikmah ke 30 dan 31 insya Allah. Dua hikmah ini sangat berkaitan erat dengan hikmah sebelumnya. Ya, yaitu di hikmah ke-29. Sedikit kita singgung lagi. Di sini kemarin sudah kita jelaskan dan nanti untuk lebih jelasnya silahkan disaksikan lagi, ditonton lagi rekaman YouTube-nya di pertemuan kita sebelum ini. Yang intinya di hikmah ke-29 ini kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ada dua jenis manusia. Ya, yang pada akhirnya kedua jenis manusia ini itu akan sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun ya jenis pertama adalah orang yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut. Jadi dia berdalil, ya, dia berdalil dengan Allah, ya. Nah, jenis manusia yang kedua, dia berdalil dengan Allah untuk melihat alam. Yang kedua, jenis manusia dia berdalil dengan alam, dengan semesta, ya, untuk melihat Allah. Dalam tanda petik ya, untuk mengenal Allah. Nah, ini perbedaannya jauh sekali kata Syekh Ibnu Athaillah. Tapi benang merahnya adalah kedua jenis manusia ini akan sama-sama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaannya jelas. Orang yang pertama ini disebut dengan murad. Ya, orang yang kedua, jenis tipe yang kedua disebut murid. Nah, murad itu artinya orang yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan murid orang yang menghendaki sampai pada Allah. Jadi orang-orang yang pertama ini dia sudah kenal Allahnya. Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri kepada orang tersebut. Tanpa banyak dalil, tanpa banyak dialog-dialog yang mantiki, ya dialektika-dialektika yang berbau filsafat, ya, atau berbau apa namanya logika. Dia nggak perlu dia. Pokoknya dia yakin dengan Allah, di hatinya sudah ada Allah, dia sudah kenal dengan Allah, ya maka dia berdalil dengan Allah untuk melihat alam. Ya. Yang kedua, dia belum kenal dengan Allah, dia belum sampai kepada Allah. Namun dia berkehendak, dia kepingin sampai kepada Allah. Dia melalui perjalanan salik gitu ya. Orang yang berjalan. Nah, maka dia melihat sekitarnya ada alam semesta, ada langit, ada bumi, ada gunung, ada laut. Nah, kemudian dia mulai masuk ke dalam dialog-dialog eh, apa namanya logika. Ini ada alam, ada laut, ada gunung. Tidak mungkin semua ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat. Ya, benang merahnya mereka kan sama-sama sampai kepada Allah. Tapi ya, yang pertama akan sampai lebih dulu. Karena dia melewati proses. Dia tidak melewati proses karena dia dikehendaki oleh Allah untuk sampai kepadanya. Ya, sehingga ketika dia sudah melihat Allah, dalam tanda petik dia sudah mengenal Allah, sudah bermakrifat kepada Allah, ya maka dia tidak akan takjub dengan semesta yang ada di sekitarnya gitu. Karena dia tahu, dia sudah kenal dengan Allahnya. Perumpamaan atau contoh dari Syekh Buti kemarin tentang orang yang sudah tahu pohon jeruk gitu ya. Maka dia tidak perlu jeruknya lagi untuk membuktikan adanya pohon jeruk. Paham ya Bapak Ibu ya? Ketika Bapak Ibu punya pohon jeruk nih di rumah ya, atau punya kebun pohon jeruk, Bapak Ibu tidak perlu
untuk menyatakan bahwa ibu bapak ini punya pohon jeruk harus menunggu jeruknya berbuah. Nggak perlu. Karena bapak ibu sudah tahu pohonnya, sudah lihat pohonnya dan bahkan sudah di dekat pohonnya. Tetapi orang yang tidak punya pohonnya, dia hanya punya buah jeruknya di rumah. Nah, dia akan sampai juga pada kesimpulan bahwa ini pohon, ini jeruk yang ada di rumah saya, pasti ada asalnya, pasti ada sumbernya, yaitu pohon. Gitu ya. Pasti ada pohonnya. Nah, mulailah dia mencari, oh ini jenis apa? Oh ini jenis pohon, ini jenis jeruk Pontianak. Oh berarti kebanyakan di daerah ini dan itu. Nah, jadi dia mencari-cari dalil, argumen, ya hujah untuk sampai pada kesimpulan, oh berarti jeruk ini asalnya dari Pontianak. Bahwa pohonnya ada di sana gitu misalnya. Itu ya, dua jenis perbedaan manusia. Yang pertama murad, yang kedua murid. Yang murad ini Allah memperkenalkan langsung zatnya kepada orang tersebut. Jadi orang tersebut tidak perlu dalil, tidak perlu argumentasi macam-macam. Dia sudah kenal Allah di dalam hatinya. Dia sudah yakin, seyakin-yakinnya. Gitu ya. Tetapi yang kedua masih butuh satu proses, satu tahapan yang mesti dia jalani. Yaitu mencari argumentasi, dalil, hujah, ya, dalil akal atau argumentasi uh, mantik, logika yang dia perlukan untuk sampai kepada kesimpulan bahwa ya Allah itu ada. Nah ini hikmah ke-29 ya, singkat saja seperti itu. Nah kita masuk ke hikmah 30 yang menjadi uh, pembahasan kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu taala anna wa ankum ila anqal al hikmatus salasun hikmah ke-30 liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih al wasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah as-sa'iruna ilaih. Nah, Bapak Ibu, yang di dalam kurung itu adalah kutipan ayat. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya iktibas. Di Syekh Ibnu Athaillah mengutip ayat dan memahaminya dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Ini ayat 7 surat At-Tolak. Surat 65. Kita buka dulu ayatnya. Ini surat At-Tolak surat 65 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ya. Wa man qudira alaihim rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Ya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan rezeki ya, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepada dia, kepadanya semampunya. Ayat ini sebenarnya berbicara soal suami istri, Pak. Interaksi antara suami istri yang sudah cerai, yang sudah tolak ya. Kan kalau cerai itu nanti cerai talak 1, 2, 3 ya. Bain ada bain sugro, ada bain kubro. Nah talak rojaiyah, talak rujuk, talak 1, 2. Itu kan masih berhak mendapatkan nafkah seorang istri. Dalam fikihnya begitu kan. Nah maka ayat ini menganjurkan ya kalau si mantan suaminya ini yang masih dalam proses apa namanya yang masih dalam status maaf status ya bukan proses status talak rojai talak yang masih bisa rujuk ya. Hendaklah kalau suami ini berkelapangan berkeleluasan rezeki berikanlah nafkah yang pantas gitu ya, jangan pelit sama mantan istri sampai nanti eh, talaknya menjadi ingkrah gitu ya, karena kan kalau ada waktunya masih bisa rujuk gitu ya, tapi kalau nanti sudah sampai selesai dia tidak langsung rujuk harus dengan akad baru gitu.
Nah, selama itu berikanlah rezeki, ya, nafkah kepada mantan istrimu itu yang masih dalam status talak roj'i itu dengan pantas gitu. Tapi kalau yang si suaminya ini, mantan suaminya, terbatas rezekinya, ya berikanlah semampunya gitu, tidak dipaksakan juga. Nah, ayat itu kan gini Bapak Ibu, dalam hadis, ya, Tirmizi kalau tidak salah, Tuan Nasai, bahwa Quran itu punya dua makna, ya, zahir dan batin. Ini saya singgung sedikit dulu, ya, makna makna ayat Quran, ya, itu makna ayat itu ada dua, ya, nanti ada yang zahir, ada yang batin. Nah, zahirnya ayat tadi Bapak Ibu itu kan berbicara tentang keharusan nafkah gitu ya. Saat sudah cerai roji'i, talak roji'i, saat talak, ya, talak roji'i. Talak roji'i itu talak yang masih bisa rujuk ya statusnya. Itu secara zahirnya. Nah, tetapi Syekh Ibnu Athaillah memahaminya lain secara batin gitu. Kan memang ayat begitu, Quran itu salah satu keistimewaannya begitu ya Bapak Ibu ya. Sangat multi tafsir ya. Jadi maka tidak diperkenankan ada orang yang ta'assub, fanatik buta gitu ya, ta'assubul a'ma, menganggap penafsirannya lah yang paling benar gitu. Gak bisa. Quran pasti benar, tapi penafsiran itu kan produk dari eh, Manusia. akal manusia, ya. Bukan berarti kita menghina dan merendahkan para ulama, sama sekali tidak. Cuman kan penafsiran Quran itu banyak Bapak Ibu. Kayak misalnya contohnya, saya kasih contoh gini Bapak Ibu. Ketika suami istri ingin berhubungan badan gitu ya, tapi istrinya haid, tapi darahnya sudah berhenti Bapak. Nah, ketika darah sudah berhenti, tapi istrinya belum mandi, gitu. Boleh nggak suami untuk kumpul dengan istrinya? Istrinya belum mandi, tapi sudah berhenti darahnya. Boleh nggak dalam hukum fikih? Supaya mungkin nanti istrinya mandinya dirapel gitu biar sekalian. Mm-mm. Boleh nggak? Nah, mayoritas ulama fikih, tiga madhab, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu tidak boleh. Itu dari ayat yang sama Bapak Ibu. Surat Al-Baqarah, surat 22 ayat, surat 2 ayat triple 2. Di potongan ayat yang berbunyi, wala taqrabuhunna hatta yathurn. Janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci gitu ya. Nah, tiga mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu mengharamkan, tidak diperkenankan orang suami menggauli istrinya saat darahnya sudah berhenti tapi belum mandi. Tetapi Hanafiyah, ya, mazhab Hanafi itu membolehkan Bapak Ibu. Karena menurut mereka at-tuhur, suci itu ai inqita'ud dam, berhentinya darah gitu. Nah, ini kan penafsiran Bapak Ibu yang akhirnya nanti ketika yang dibaca adalah ayat hukum, ya berarti akan menghasilkan perbedaan hukum. Nah, inilah para ijtihadnya ulama yang kita harus apresiasi dan sangat bersyukur gitu ya dengan adanya multi interpretasi ini, ya Islam jadi luas gitu ya. Makanya ikhtilaful ummah rahmah gitu ya. Perbedaan umatku kata Nabi, atau udah kata para ulama, ya intinya kesimpulannya lah ikhtilaf atau perbedaan para ulama itu menghasilkan rahmat ya. Saya nggak yakin itu hadis, tapi ya setidaknya ada kalam seperti itu. Maka seperti itu ya contohnya gitu. Maka cara menafsirkan Quran itu ada tiga nanti. Ya, tiga cara tafsir Quran yang populer di kalangan ulama itu nanti ada tiga. Ya, pertama bil manqul. Ya, bil manqul. Yang kedua bil ma'kul. Ya, yang ketiga bil isyarah. Nah,
Mankul ini apa? Riwayat, Pak. Jadi cara pertama ini para ulama itu sangat berhati-hati menafsirkan Al-Quran karena ada ancaman kan. Orang yang sembarangan menafsirkan Al-Quran itu akan masuk neraka ancamannya. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka dia hanya membatasi penafsiran Quran ini dengan riwayat yang ada. Baik dari Nabi, ataupun dari sahabat, ataupun dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Gitulah ya. Intinya ya dia membatasi lah penafsiran tidak dengan semaunya. Oke. Yang kedua bil ma'kul. Dengan logika, dengan akal. Ya, karena ada beberapa mungkin yang tidak sampai hadis riwayat. Nah, yang terkenal dengan logikanya sangat dominan itu Imam Hanafi ya Bapak Ibu ya. Karena memang secara geografis tinggalnya beliau jauh dari Madinah gitu ya. Sehingga banyak riwayat hadis yang tidak beliau terima. Ya, Imam Hanafi itu makanya dikenal dengan ashabur ra'i, orang yang selalu apa namanya eh, mengedepankan logika bukan karena beliau tidak mau menerima riwayat, tetapi karena memang keterbatasan, ya, keterbatasan periwayatan yang beliau terima, gitu ya. Jadi itu salah satu cara menafsirkan Al-Quran. Tetapi tentu dengan perangkat-perangkat ilmu ya, tetap dengan ilmu bahasa, dengan kemampuan apa namanya eh, pemahamannya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini dengan isyarat batin, isyarat kolbu. Ya, ini nggak semua orang bisa menafsirkan ayat semacam ini. Contoh yang paling populer tafsir isyarat kolbu itu atau isyarat batin atau tafsir yang batin ya, itu surat itu Pak, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ketika ayat ini turun, Bapak Ibu, surat An-Nasr, surat ke-110, ini kan ayat sebenarnya atau surat ini berbicara soal Fathu Mekah ya, kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi dan kaum muslimin saat penaklukan kota Mekah. Dan orang-orang Mekah akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Bukan hanya orang Mekah, orang Yaman juga termasuk di situ. Nah, ini zahirnya seperti itu. Tapi tafsir batinnya, Ibnu Abbas memahami ayat ini sebagai hmm, informasi, sebagai pemberitahuan dari Allah bahwa Nabi sebentar lagi wafat, Bapak Ibu. Nah, jadi ceritanya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat ya, di antara sahabat tersebut ada Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir, ditanya tentang ayat ini. Coba ini kalian, menurut kalian bagaimana? Ya, sahabat-sahabat yang lain pada umumnya menafsirkan ayat ini secara zahir saja. Ya berarti Allah akan memberikan kita kemenangan. Kita disuruh terus bertasbih kepadanya, memujinya, bersyukur padanya gitu ya. Karena Islam ini akan semakin kuat, tumbuh, berkembang. Nah, satu yang memiliki pandangan lain, sudut pandang lain, Ibnu Abbas. Hadhil ayah, ya, ini ayat adalah yang akan memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi sebentar lagi wafat. Kenapa? Ketika pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan sebentar lagi Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan kita semua. Nah itu yang bisa memahami itu, menyingkap ya rahasia tafsir itu atau menyingkap isyarat itu nggak semua orang. Tentu Nabi tahu. Nabi SAW tahu bahkan di dalam tafsir Hadaiqur Rawh war Raihan itu ada riwayat Sayyidah Fatimah dibisiki sama Nabi ketika surat ini turun. Terus nangis. Terus dibisiki lagi yang kedua kali. Terus tersenyum, tertawa. Anggota keluarga rumah yang lain itu agak bingung. Oh, Fatimah, tadi kamu kenapa? Dibisiki Nabi yang pertama kok nangis, terus yang kedua kok senyum gitu.
Oh, yang pertama itu saya diberitahu bahwa surat An-Nasr ini sebagai pertanda bahwa beliau sebentar lagi akan wafat. Oh, itu saya nangis sedih. Oke. Bisikan yang kedua apa? Nah, bisikan yang kedua kata Nabi, la taqlaqi fa innaki awwalu ahlan lahiqan bi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi, bisikan yang kedua yang membuat Siti Fatimah tertawa dan tersenyum. Tidak usah khawatir wahai putriku, kamu adalah anggota keluarga kita yang pertama kali akan menyusul aku, kata Nabi. Tuh, bayangin ya. Nah, itu kan kalimat kalau kita yang terima, oh, merinding Pak, takut Pak. Gitu. Berarti sebentar lagi kita kan gilirannya gitu. Harusnya nangis, takut. Siti Fatimah enggak, malah senang. Karena beliau akan terus dekat dengan ayahandanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gitu ya. Nah itu namanya tafsir isyari, tafsir isyarat batin kolbu. Nah inilah yang kemudian dilakukan oleh Ibnu Athaillah ya dengan kolbu yang suci, yang bersih, yang sudah ma'rifat kepada Allah. Nah ayat ini tadi surat Tolak surat 65 ayat 7 kan berbicara tentang nafkah. Nafkah seorang mantan suami kepada mantan istrinya selama masih dalam status talak roj'i. Nah agar para mantan suami yang memiliki kelapangan rezeki agar memberikan nafkah ya yang sepatutnya. Tapi kalau yang rezekinya terbatas, yang mantan suaminya tidak terlalu lapang, luas rezekinya, ya berikanlah semampu dia gitu ya. Nah, tetapi gini, Imam Ibnu Athaillah memahaminya lain. Rezeki itu kan ada dua ya, Bapak Ibu ya. Baik, ada orang yang diberi rezeki zahir. Gitu. Nah, ada orang yang diberikan rezeki batin. Nah, tadi konteks ayat tadi adalah orang-orang yang diberikan rezeki zahir, dalam konteks ini para suami, mantan suami, maka dia memberikan nafkahnya. Atau infak lah, kalau dalam konteks orang kaya yang lain. Tapi orang yang memiliki rezeki batin berupa ma'rifat, ilmu, gitu ya, kedekatan dengan Allah, dia memberikan ilmunya. Dia memberikan apanya? Cahayanya, nurnya ya kepada orang-orang yang menjadi muridnya. Nah inilah yang kemudian tadi disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah al-wasiluna ilaihi. Nah, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, liyunfik dzu sa'atim min sa'ati. Jadi orang yang wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah itu disamakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan ayat ini ya terhadap orang yang punya rezeki yang zahir. Rezeki yang zahir ini kan artinya dia sudah sampai Pak pada tujuannya. Apa tujuan orang mencari bekerja ya? Dia memiliki kekayaan. Nah, ketika orang yang sudah kaya ya, saatin ini kaya, memiliki kelapangan, saat. Berarti dia sudah sampai pada tujuan duniawinya. Maka liufit, hendaklah dia menafkahkan hartanya gitu ya kepada mantan istrinya. Dan kalau dalam konteks ayat secara terbatas, tapi secara umum ya memberikan infak, ya memberikan sodakoh, harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kita sudah sampai pada satu level di mana Allah memberikan kita kelapangan dan keluasan rezeki yang luar biasa. Nah, orang-orang yang wasil atau wusul, wasil orangnya, orang yang sampai, wusul masdarnya gitu, ya, orang yang sampai. Orang yang sampai itu wasil, wusul itu sampai. Dan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, ya hendaklah dia memberikan rezeki yang Allah berikan itu gitu kepada makhluk Allah yang lain, kepada hamba Allah yang lain. Ya, maka para mursyid, ya para guru hakikat itu benar-benar perhatikan ya muridnya, orang-orang yang berada di bawahnya
untuk bisa sampai juga kepada Allah. Jadi mereka membantu nih orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, membantu pihak lain supaya dia sampai kepada Allah. Nah, itu sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Jadi disamakan kalau orang yang punya rezeki zahir syukurnya dengan cara nafkah atau infak, maka kalau orang yang diberikan rezeki batin, orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah makrifat, sudah mengenal Allah gitu ya, tanpa dia capek-capek dengan dalil yang tadi gitu ya, dengan dalil, dengan argumentasi, dengan hujah. Nah, itu dia berinfak juga sebagai tanda syukur dia dengan apa? Dengan ilmunya, dengan cahayanya, dengan nurnya gitu. Nah, para walinya Allah yang sudah sampai kepada Allah itu kan memancarkan cahaya, Bapak Ibu. Cuma ya orang sekarang ya, karena kita terjebak pada sesuatu yang bersifat material, akhirnya banyak yang denial, banyak yang menafikan dan tidak percaya. Padahal seharusnya zaman sekarang lebih mudah kita memahami hal-hal seperti itu. Sekarang gini Bapak Ibu, handphone kita kan ada sinyalnya ya, atau wifi, itu kan ada sinyalnya wifi. Dan kita percaya yakin gitu. Kenapa? Karena handphone kita, tablet kita, laptop kita terhubung dengan servernya. Tapi adakah di antara kita yang dapat melihat secara kasat mata bentuk wifi itu seperti apa? Kan nggak ada ya Bapak Ibu. Itu kan bentuknya apa? Keberadaannya abstrak. Tapi kita yakin itu ada gitu. Bahwa alat atau modem yang kita pasang di rumah kita yang terhubung melalui fiber optik itu ke tiang-tiang listrik terdekat di depan rumah kita yang nanti akan terhubung ke mega servernya gitu ya. Sesuai provider masing-masing. Itu saja kita percaya bahwa satu alat kecil yang bernama modem itu memancarkan wifi gitu. Memancarkan apa namanya sinyal. Ya, walaupun memang ada teknologinya sekarang apa namanya katanya ada alat yang bisa menangkap gitu ya bentuk gelombang sinyal wifi gitu ya. Nah, ini kan sinyal wifi itu berbentuk ini ya, gelombang elektromagnetik. Katanya ada sebuah alat, ada sebuah kamera gitu yang dipasang di sebuah ruangan yang apa namanya dihidupkan wifi ya. Nah, seperti ini bentuknya kira-kira wujud sinyal wifi. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat Bapak Ibu dengan mata telanjang. Ini ada alatnya gitu, ada teknologinya lah segala macam gitu ya. Nah, ini saja kita percaya gitu loh, bisa memahami bahwa ada alat yang bernama modem tersambung ke server, nanti server ini tersambung ke provider pusat gitu ya, ke server pusat yang akan memancarkan sinar gitu. Nah, ini kan providernya Allah gitu ya kalau kita bahasakan. Allah memancarkan sinarnya ke mega servernya, ke Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini memberikan sinarnya kepada para kekasihnya Allah, kepada para walinya Allah. Nah, para walinya Allah nanti akan membagi lagi sinar itu kepada para muridnya. Nah, disitulah yang dimaksud tadi hikmah ke-30. Liyungfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mempunyai rezeki dalam hal ini yang dibawa oleh Ibnu Athaillah kepada rezeki batin. Ya baik itu ilmu, makrifat kepada Allah atau cahaya nurnya Allah. Yang mereka bawa, yang mereka dapat, yang mereka simpan agar dibagikan gitu loh. Jangan pelit, dibagikan kepada para muridnya, kepada para bawahannya yang ingin mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah. Makanya para mursyid thariqah itu ya lelah Bapak Ibu. Lelahnya bukan lelah fisik, tapi lelah batin, lelah apa namanya, lelah pikiran. Ya karena kan memang berpikir itu juga sama lelahnya dengan bekerja fisik gitu ya. Bahkan mungkin berkali-kali lipat gitu. Kayak misalkan guru, dosen gitu ya. Itu juga lelah karena otaknya terus bekerja, berpikir gitu. Nah, itu yang difahami oleh Syekh Ibnu Athaillah dari ayat ke-7 surat At-Tolak. Makna batinnya. Jadi orang yang punya rezeki, yang dalam hal ini al-wasiluna ilai, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, hendaklah dia memberikannya kepada Allah, kepada apa memberikan kepada murid-muridnya, kepada orang yang mengambil
ilmu kepada dia gitu ya. Jangan pelit gitu. Dakwah terus kepada Allah tanpa kenal lelah. Membuat orang lain kenal dengan Allah. Karena dia sudah kenal gitu ya. Karena dia sudah ma'rifat gitu. Nah, seperti disinggung dalam surat Fussilat. Surat 41 ayat 33. Ya. Ayat ini memang eh, basicnya adalah secara tafsir muadzin yang dimaksud. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, sungguh aku termasuk orang muslim yang berserah diri. Jadi orang yang menyeru kepada Allah, ya secara garis besar para ulama tafsir merujuk ayat ini untuk muadzin. Ya, tetapi juga tidak menutup pintu bahwa ayat ini juga merujuk kepada para dai, para mursyid yang tugas mereka sehari-hari adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk mengingat Allah. Nah, cuman layaknya wifi kita itu punya limit, Pak, punya kuota ya. Kan wifi itu misalnya ada yang kecepatan berapa Mbps gitu kan. Dan dia bisa disettingkan kuotanya limitnya gitu. Tapi ada limit dasarnya juga. Misalnya modem keluaran terbaru bisa connect sampai 10 10 gadget atau 10 laptop, 10 gawai gitu ya. Ya, tetapi itu juga nanti berkaitan dengan kecepatan yang dia pilih gitu kan, programnya. Nah, jadi para mursyid pun begitu Pak, ada levelnya, gitu, ada kuotanya. Bahkan para walinya Allah kan di antara cara Allah mengangkat, kemarin kita sudah bahas, singgung juga di hikmah keberapa itu ya, bahwa Allah punya wali namanya wali abdal, yang jumlahnya setiap masa itu harus selalu 30 orang. Nah, itu cara pengangkatan wali itu dari wali-wali sebelumnya biasanya. Itu ya, atau melalui mimpi dengan Nabi Muhammad SAW yang dalam hadis sahih, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadhah. Orang yang mimpi ketemu saya, maka sih seperti bertemu saya langsung gitu ya. Itu para wali ada yang seperti itu langsung. Jadi setiap wali pun, setiap orang yang sudah sampai ini, yang wusul ini, itu levelnya berbeda-beda. Ya. Nah, jadi ketika level mereka berbeda, kapasitas ilmu mereka dan limit mereka juga berbeda, maka ketika mereka menginfakkan ilmu mereka, menginfakkan cahaya mereka, memancarkan cahaya mereka yang terhubung kepada mega server yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad ini dari providernya langsung gitu ya, kalau kita bahasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka punya limit masing-masing. Tapi orang yang seperti itu jangan pelit gitu ya. Jangan kemudian dia kenal Allah sendirian. Tapi orang yang wali ini, yang usul ini, Bapak Ibu sekali lagi saya tegaskan, tidak mesti orang yang alim. Kadang-kadang orang awam gitu ya, yang mungkin dianggap sepele di tengah masyarakat, bahkan mungkin tidak dianggap gitu ya. Bisa jadi dia termasuk orang yang tadi, yang jenis pertama yang sudah Allah kenalkan secara langsung. Itu murad itu. Dia justru dikehendaki oleh Allah untuk Allah memperkenalkan dirinya kepada orang itu. Kayak di zamannya Imam Ar-Razi itu ya. Ngarang tafsir yang terkenal Mafatihul Ghaib kalau tidak salah. Jadi eh, Imam Ar-Razi datang ke sebuah daerah gitu ya. Dikerumuni oleh banyak orang. Karena memang orang alim kan, orang soleh. Ada memuliakan lah. Cium tangan, pelukan dan lain sebagainya. Seorang ibu tua, kemudian al-ajuz, gitu ya, ajuzah, orang ibu tua, itu melihat kerumunan Imam Ar-Razi. Nanya ke anaknya, "Nak, itu siapa? Kok dikerumuni banyak orang?" "Oh, itu seorang alim, Bu. Seorang ulama hebat, besar, pintar, cerdas, alim. Bahkan dia bisa menghadirkan 100 argumentasi, 100 hujjah,
100 dalil untuk menunjukkan keberadaan Allah atau menunjukkan eksistensi Allah. Kata ibunya, loh kok aneh. Orang yang bisa menghadirkan 100 hujjah, 100 argumentasi atau 100 dalil untuk membuktikan Allah itu ada, justru orang yang paling bodoh, kata ibu itu. Kenapa? Karena berarti dengan dia menghadirkan 100 argumentasi, dia punya 100 keraguan. Menurut pandangan si orang tua ini, si ibu tua ini. Sampailah ucapan si ibu tua ini kepada Imam Ar-Razi. Wah imam, ada seorang ibu tua mengkritik kamu begini dan begitu. Shadaqatil ajuzah. Ya, benar si ibu tua itu. Gitu ya, bahwa eh, untuk orang yang sudah punya iman, yang sudah kenal Allah, nggak perlu dalil lagi gitu ya. Karena dia sudah sampai. Nah gini nih, logikanya gini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin berjalan ke sebuah daerah yang Bapak Ibu nggak tahu gitu ya. Nah kan biasanya kan Bapak Ibu kalau di zaman sebelum ada map, sebelum ada gadget gitu ya. Kan kita menyewa tour guide gitu ya. Atau menyewa orang lokal sebagai dalil, sebagai petunjuk jalan. Gitu kan. Nah ketika kita sudah sampai, apa kita masih perlu terhadap petunjuk-petunjuk jalan itu? Pelang-pelang di jalanan, lurus misalnya ke Surabaya, ke kanan, nanti ke sana, ke sini. Mungkin kita sudah sampai kok di tujuan kita gitu. Masih perlu dalil nggak? Dalil itu kan artinya petunjuk secara harfiah, Bapak Ibu. Ketika Anda sudah sampai ke tujuan kota di mana Anda ingin berada, ya sebelum Anda sampai mungkin Anda butuh maps gitu ya, butuh orang lokal yang menunjukkan tempat di mana apa yang ingin Anda kunjungi. Tapi sesaat Anda tiba, sesaat Anda sampai, maka Anda masih perlu dalil, masih perlu buka maps, masih perlu buka Waze. Kan enggak ya, udah sampai kok. Buat apa dalil lagi? Buat apa petunjuk lagi? Udah sampai, kita sudah ada di tujuan kita. Nah, orang-orang yang tadi pertama itu, Bapak Ibu, yang juga disinggung di hikmah ke-29, orang-orang yang ya mengenal alam itu karena sudah kenal Allah lebih dulu. Nah, itu nggak perlu dalil. Alam semesta ini ya tak ubahnya seperti kayak dia cuma ngelihat, oh ini ciptaan Allah. Ya jelas lah, hebat, oh Allahnya hebat gitu. Karena dia sudah kenal Allah lebih dulu gitu. Dia udah sampai lebih dulu. Ya sudah, kalau sudah sampai ya ngapain perlu petunjuk dalil lagi gitu. Apalagi sampai 100 gitu. Maka kata Imam Ar-Razi, Allahumma rzuqni iman al-ajuza. Ya Allah berikanlah kami ya keimanan seperti imannya si ibu-ibu tua itu. Nah, jadi ya udah nggak perlu dalil. Nah, mungkin ini juga nanti bisa masuk nih Pak Mas yang tadi diminta terkait Isra wal Mi'raj gitu ya. Kalau kita bicara Isra wal Mi'raj itu kan kaitannya dengan keimanan itu ya. Contoh yang sangat relate dengan tema kita ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Ketika sesaat Nabi cerita setelah Isra wal Mi'raj itu, setelah perjalanan, kan Nabi cerita sahabat itu yang lain sempat termenung Bapak Ibu. Sempat termenung, diam. Kenapa ya? Apa ya? Perang batin gitu lah. Ya, ada perang batin di dalam diri mereka. Ini kalau dipercaya, ya kalau diiyakan ceritanya Nabi, kok tapi nggak masuk akal. Hmm. Tapi kalau ditolak, ya yang ngomong Nabi gitu loh. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi saat setelah Nabi bercerita tentang perjalanannya dari Isra wal Mi'raj itu, sahabat termenung diam, nggak berani mengiyakan, buru-buru, tapi juga nggak mungkin menolak karena yang ngomong Nabi. Ya nggak? Dia orang yang pertama dan langsung percaya tanpa berpikir itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Nah, beliau betapa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dan betapa percayanya. Apapun yang keluar dari mulut Rasul SAW saya langsung percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah wasil, sudah sampai Pak, kepada Allah. Cintanya sudah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka nggak perlu bukti-bukti ilmiah apapun. Gitu ya. Pokoknya selama yang
apa namanya yang diceritakan sama Nabi, kalimat yang keluar dari mulutnya Nabi yang mulia itu saya langsung percaya. Kenapa? Karena beliau sudah sampai. Gak butuh lagi nalar, gak butuh lagi logika, dalil, gak butuh. Karena sudah sampai. Nah itu juga bagian dari samaratul hub, buah dari cinta. Kalau orang Arab bilang al-hubbu al-junun. Cinta itu gila, Pak. Termasuk Abu Bakar itu kan kecintanya ke Nabi Muhammad SAW sudah dalam level, dalam tanda petik gila ya. Bukan berarti Abu Bakar gila. Walayadzubillah. Ya hasya wa kallat. Bukan gila yang dimaksud adalah. Coba ada orang misalnya punya harta, seluruh harta dan asetnya dikasih ke gurunya. Ya, maka Bapak Ibu kan komentar kan, orang itu gila. Nah, itulah yang dilakukan Abu Bakar. Semua hartanya diberikan kepada Nabi untuk kepentingan dakwahnya. Kenapa? Oh, udah sampai. Abu Bakar udah sampai. Gak butuh apa-apa lagi, udah sampai Abu Bakar. Gitu ya. Udah sampai kepada Allah, sudah sampai cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya kan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang yang cinta kepada Allah juga bisa gila kan, Bapak Ibu. Nah, makanya nanti ada istilahnya wali majdzub. Majdzub itu yang apa namanya yang tertarik akalnya karena saking cintanya kepada Allah. Jadi sampai hilang kesadaran, hilang akal. Tapi wali majdzub tidak ingkar syariat gitu. Tapi karena dia gila dalam cinta, ya, terbuai dalam cintanya kepada Allah, maka ya sampai akhirnya mereka ya seperti perilakunya seperti orang gila, tapi beda gitu ya. Mereka tidak ingkar syariat. Ya, kalau yang wali zindiq itu wali yang sesat, yang dia bilang, buat apa sholat? Saya sudah sampai ke Allah gitu. Ya, sholat itu kan nafas kita, Bapak Ibu. Misalkan Anda sampai ke tujuan kota Anda mau ke Jogja, ke Malang, terus saya nggak perlu nafas, orang sudah sampai, ya matilah kalau nggak nafas. Walaupun kita sudah sampai tempat tujuan, kita tetap perlu nafas, Bapak Ibu. Kita perlu oksigen. Nah, sholat itu nafasnya orang beriman. Ya, kalau dia nggak nafas ya mati. Makanya sholat itu kan buat zikir, buat mengingat Allah ya. Nah ini nyambung nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah baru berikan saya ilmu barusan ini. Baru sampai, baru nyambung. Gini. Wa aqimish salata li dzikri. Ya, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya. Dan di hadis Nabi, ini surat Toha, surat 20 ayat 14, sholat untuk mengingat Allah. Dan di hadis Bukhari, perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan yang tidak mengingat Allah, itu perumpamaannya seperti mathalul hayy wal mayyit. Di hadis Bukhari nomor 6407. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah. Nah tadi surat Toha surat 20 ayat 14, sholat itu untuk mengingat Allah gitu ya. Jadi secara basic orang yang nggak sholat, orang yang sholat dengan orang yang nggak sholat gitu ya. Kalau kita simpulkan, ya secara umum ya orang yang mengingat Allah dengan yang tidak mengingat Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau ada orang nggak sholat gitu, ya berarti saya kayak sama aja kayak mayat hidup gitu. Nah kan nggak mungkin Bapak Ibu tadi misalkan dia mengatakan saya udah sampai tujuan saya nggak perlu nafas, ya mati Pak. Maka kalau ada wali bilang saya sudah sampai makrifat kepada Allah, saya nggak perlu sholat, saya nggak perlu puasa Ramadan karena itu tingkatannya sudah di bawah saya. Nah itu namanya wali zindik, wali setan. Gitu ya. Nah, wali yang sejati tidak pernah akan mungkin mengingkari syariat. Karena itu nafasnya dia. Ya, kalau tanpa syariat dia akan mati. Gitu. Terutama sholat 5 waktu itu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi providernya Allah, mega savernya Sayyidina Muhammad SAW, Nabi kita. Nah, kemudian Nabi nanti memancarkan nurnya Allah ini kepada para walinya Allah. Para kekasihnya, orang-orang yang sudah sampai gitu. Nah tinggal nanti orang-orang yang sudah sampai ini ada di sini ya. Liyungfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ya bahwa orang-orang yang punya apa tadi rezeki dari Allah
berupa rezeki batin, ilmu atau cahaya ilahi. Nah, infakkanlah ilmu Anda, cahaya Anda kepada para murid Anda gitu ya. Jangan ditahan-tahan. Nah, tapi yang kedua, as-sairuna ilaihi, orang yang berjalan kepada Allah, yang masih meniti tadi ya, jenis manusia yang kedua. Jadi ini al-wasil, ini as-sair, sair yang sedang berjalan karena masih butuh argumentasi, masih punya dalil. Nah, kalau dia ini diibaratkan dengan ayat tadi, ayat 7 surat At-Tolak, seperti orang yang punya rezeki atau rezeki zohirnya pas-pasan gitu. Maka ya nggak mungkin juga dia memberikan banyak gitu. Karena dia sendiri pun masih butuh gitu Pak. Paham ya? Ini kan masih masih sambungan ayat ini tadi. Surat At-Tolak surat 65 ayat 7. Bahwa ini Syekh Ibnu Athaillah memahaminya dari tafsir isyarinya. Isyaratnya, tafsir kolbunya. Tafsir batinnya. Itu. Nah yang pertama, orang yang diberikan kelapangan rezeki itu orang yang wasil. Orang yang sudah sampai kepada Allah. Tapi orang yang kedua, orang yang sair. Masih berjalan menuju Allah. Nah dia itu punya rezekinya pas-pasan. Punya ilmunya gitu loh Pak, pas-pasan. Ya mungkin cahaya ma'rifatnya juga pas-pasan. Karena dia sendiri masih masih butuh. Maka ya sudah, berikanlah semampunya gitu. Artinya kalau sekedar untuk sharing, untuk apa namanya diskusi, ya monggo silakan. Tapi dia nggak bisa membimbing gitu. Belum bisa sampai menjadi mursyid dia. Dia pun masih murid. Masih orang yang berkehendak berjalan menuju Allah. Atau as-sair. Nah, jadi yang part keduanya ini yang dimaksud adalah as-sair. Orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia punya rezekinya terbatas. Rezeki ilmunya, rezeki cahayanya, rezeki ma'rifatnya gitu ya. Karena dia sendiri masih butuh apa? Argumentasi, masih butuh dalil ya untuk meyakinkan dirinya atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun masih bagus kata Syekh Buti. Dibandingkan orang yang ketiga, ulaikal ladzina lam ya'rifullah wa lam yajiddu fil bahthi anhu. Ya, orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah sampai kepada Allah dan berjalan pun enggak gitu. Jadi boro-boro sampai berjalan menuju Allah saja tidak. Ya contohnya ya nggak mau duduk di majelis ilmu. Makanya alhamdulillah ya Bapak Ibu, Allah takdirkan kita selalu bertemu di setiap 2 pekan sekali melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan ini termasuk ya upaya kita, ikhtiar kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tetap termasuk orang yang bahagia yang pada satu saat akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Walaupun mungkin kita belum menjadi level yang pertama. Ya, karena memang itu sulit gitu ya. Tapi ya setidaknya kita masih berikhtiar dengan cara terus mengkaji ilmu, belajar, ya tidak pernah bosan untuk menerima ya insight dari orang-orang, dari guru-guru kita. Ya kita masih terus menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah dengan tanda-tanda yang diberikan di alam semesta ini, gitu ya. Nah, insya Allah kita akan sampai. Nah, tapi jangan jadi jenis yang ketiga, yang jangankan sampai, berjalan saja sudah tidak mau. Memulai saja sudah enggan. Wala'iyadzubillah. Orang-orang yang semacam itu, ya kalau kita merujuk ke hikmah-hikmah sebelumnya adalah orang yang dihijab oleh Allah. Ya, dia terhijab tapi bukan karena dirinya, karena Allah yang menghijab dirinya. Allah yang tidak menghendaki dia sampai kepadanya. Nah, ini ada suatu perumpamaan yang menarik gitu ya. Misalnya ada matahari nih ya. Matahari ya cahayanya kan akan menyinari alam semesta, Pak. Gitu. Salah satu yang bisa kita jadikan apa dalil atau argumentasi petunjuk bahwa ada cahaya matahari adalah pantulan sinar matahari itu yang memantul ke tembok-tembok bangunan perkotaan gitu ya. Ya, ada di rumah gitu ya. Nah, untuk tahu bahwa ada sinar matahari,
Ya, kita kan melihat sinar yang memantul di kaca, di rumah gitu ya. Nah, ketika kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa matahari itu ada dan sinarnya itu menyeruak ya ke dalam bangunan-bangunan itu, maka kita sudah harusnya tidak fokus lagi kepada ini, Pak. Kepada tembok-tembok atau rumah-rumah bangunan ini. Karena ini sifatnya hanya petunjuk untuk menunjukkan keberadaan matahari. Nah, sekarang kita sudah yakin ada matahari. Maka kita jangan lagi fokus ke sini gitu. Nah, asair kita nih yang sedang berjalan menuju Allah, melihat alam semesta nih. Betapa hebatnya jantung kita yang berdetak, bertugas mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Betapa hebatnya panel kontrol otak kita gitu ya. Kalau kita ibaratkan sebagai HP, HP itu kan ada panel kontrol ya. Di bagian atas kalau kita swipe dari atas ke bawah, ada panel kontrol, kita bisa mengontrol semua isi HP kita. Mulai dari pengaturan suara, pengaturan gambar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana otak kita itu mengatur seluruh anggota tubuh kita untuk bekerja dengan baik. Nah, sudah nih, kita sudah sampai pada kesimpulan, oh berarti nggak mungkin ini alam semesta dengan sebegini dahsyat dan presisinya kalau nggak ada yang menciptakan. Kita udah sampai kesimpulan pada itu tuh. Nah, sudah, kita harus naik level nih, harus naik kelas. Jangan lagi terfokus kepada alam semestanya. Kita mulai berjalan kepada Allahnya. Gitu. Ya sudah, kalau kita sudah begitu, insya Allah ntar lama-lama sampai. Cuma tetap ada prosesnya, ada apa namanya tahapannya, nggak langsung gitu ya. Nah, ini ada cerita dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Pernah suatu ketika sedang ya sholat malam gitu, tahajud di dalam khalwatnya, tiba-tiba berteriak yang sampai mengganggu tetangganya gitu. Artinya terdengarlah suara teriakan yang nggak sampai mengganggu tapi terdengar. Teriakannya apa? Aghrib anni ayyuhal mal'un fa ana a'rifullaha biduni dalilin. Pergilah kamu wahai makhluk terlaknat, karena saya mengenal Allah tanpa dalil, tanpa argumentasi. Nah, ini dia Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau sedang memarahi iblis setan yang mencoba menggoda dia gitu ya. Ya kan banyaklah wali-wali juga yang tergelincir, kata Imam Ghazali, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, banyak yang tergelincir merasa dirinya sudah sampai kepada Allah, yang merasa dirinya sudah berada di satu level yang tinggi, sehingga dia mengatakan ya sudah, saya nggak perlu sholat tadi gitu ya. Saya nggak perlu sholat, saya nggak perlu ibadah lagi, saya nggak perlu syariat lagi, karena saya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang coba diusir oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Agrib anni ayyuhal mal'un. Pergi sana, wahai makhluk terlaknat. Saya sudah mengenal Allah. Saya sudah sampai kepada Allah tanpa dalil. Nah, maka ini ada doa ya yang dipanjatkan Syekh Buti di dalam akhir penjelasan hikmah ke-30. Allahumma inni a'rifukal yawma duna ayyi wisatatin min dalilin fathabbitni Allahumma ala hadhil ma'rifah as-safiyah an syawaghilil aqisah wal barahin. Ya Allah, sesungguhnya hari ini aku telah mengenalmu ya tanpa dalil, tanpa argumentasi yang macam-macam gitu ya. Maka tetapkanlah makrifatku ini kepadamu, imanku ini yang murni, yang jernih ya dari segala macam hiruk pikuk perdebatan-perdebatan filsafat yang mengandung logika. Jauhilah saya dari hal-hal yang semacam itu. Ya, saatur tihali min dunyaya hadhihi ila rihabika. Saat dimana nanti saya berpindah ya dari dunia ini yang sekarang saya berada di dalamnya kepada kepangkuanmu ya Rabb. Ya. Wa akrim bimithlika dzalika kullaman yaltaji ilaika bimithli hadzal du'a, dan muliakan hal yang serupa terhadap semua orang-orang yang ya berharap kepada engkau dengan doa yang sama seperti yang saya panjatkan ini. Artinya mudah-mudahan Allah memperkenalkan zatnya, dirinya ke dalam kolbu dan diri kita, sehingga ya kita tidak lagi menilai dunia ini itu sesuatu yang berharga yang sehingga perlu kita
kejar mati-matian, yang perlu kita simpan sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga kita menjadi orang yang pelit, naudzubillah. Nah, karena kalau kita sudah melihat Allah dengan sebegitu murni dan jernihnya, insya Allah kita akan sampai kepada level itu ya. Entah kapan, Allah alam bisawab. Tapi kita sedang berjalan, yakinilah orang yang berjalan dan terus berjalan, suatu saat akan sampai gitu ya. Baik, lanjut hikmah ke-31 ini karena singkat sekali ininya penjelasannya oleh Syekh Buti. Karena memang masih sangat bertautan, sangat berkorelasi erat dengan hikmah sebelumnya. Al-hikmatul hadiyatu wa thalathun. Hikmah ke-31. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuh. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwaluna lil anwar. Wa haula al anwaru lahum. Liannahum lillah la li syai'in dunahu. Nah ini terus yang di akhir kutipan ayat. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ya. Nah, di ayat ini atau di hikmah ini, hikmah ke-31, Syekh Buti mengatakan, kita terjemahkan dulu secara harfiah. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuh. Ar-rahilun ini tadi sairun sama, Pak. Bu ya. Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Nah, orang yang sedang berjalan menuju Allah itu mencari petunjuk dengan cahaya-cahaya tawajjuh. Artinya dengan riyadhah, dengan latihan. Latihan berfikir, latihan merenung, latihan berzikir dengan kolbu. Tapi al-wasilun, orang yang sudah sampai tadi ini, ya, makanya tadi penjelasannya singkat karena memang masih sangat berkaitan dengan hikmah sebelumnya. Sedangkan al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai, lahum anwarul muwajah. Mereka punya cahaya, makrifat dari Allah. Jadi kalau orang yang sedang berjalan, itu mereka berikhtiar, bermujahadah, ya, bermujahadah untuk mencari cahaya makrifat itu. Tapi kalau orang yang sudah sampai, sudah punya. Gitu. Maka fal awwaluna lil anwar. Golongan pertama yaitu as-sairun, orang-orang yang berjalan menuju Allah, itu sedang mencari cahaya makrifatnya. Wahaula, dan golongan kedua, wal al-wasilun yang sudah sampai tadi, al-anwaru lahum. Cahaya yang mencari mereka gitu. Cahaya makrifat yang mencari mereka. Karena Allah yang menghendaki mereka ya untuk mereka kenal kepadanya. Allah yang menghendaki mereka. Li'annahum lillah, karena mereka itu milik Allah, la li syai'in dunahu. Ya, nanti mereka tidak menilai atau tidak menganggap sesuatu selain Allah itu eksis, ada. Jadi mereka hanya melihat Allah. Mereka hanya berada di dalam sebuah ruang, sebuah dimensi yang di situ yang dia lihat hanya Allah. Bahkan dirinya nggak ada. Bahkan eksistensinya tidak ada. Gitu ya. Nah, terus kemudian dikutip surat Al-An'am surat 6 ayat 69. Ya, qulillah. Katakanlah Allah. Gitu ya. Mana tadi? Di surat bukan 6991. Al-An'am surat 6 ayat 91. Di penghujung ayat. Qulillah. Katakanlah Allah. Gitu ya. Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkanlah setelah itu mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini sebenarnya sindiran ya, dikutip oleh Syekh Ibnu Athaillah, menyindir orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunia, dengan alam semesta, kok nggak sampai-sampai kepada Allah gitu. Itu dia diibaratkan seperti anak kecil yang suka main-main gitu. Ya kalau mereka begitu terus nggak akan sampai. Gitu ya. Qulillah. Nah ini juga sebagai dalil Pak, Bu. Untuk sebagian thariqah termasuk zikir itu adalah mengucap Allah, Allah, Allah gitu ya. Karena ada sebagian kelompok yang menafikan zikir Allah gitu ya. Di antara dalilnya ini sebenarnya ini gitu. Qulillah, katakanlah Allah. Allah, 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 Allah gitu ya. Di hadisnya juga nanti ada. Ya intinya kalau Anda tidak punya pemahaman, tidak setuju sependapat dengan penafsiran orang lain ya
Jangan memaksakan orang lain harus sama dengan pemikiran dia sampai mengatakan orang lain sesat. Naudzubillah ya. Nah, semangat-semangat yang begitu yang harus dibuang itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah sampai ya justru cahaya yang mencari mereka, Pak. Tapi orang-orang yang sebelum sampai, dia belum sampai tapi sedang mencari gitu ya. Sedang mencari apa namanya? Cahaya dia. Nah, maka orang-orang yang semacam itulah yang apa namanya? Yang kemudian dia berusaha untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di syarah ini, di syarah lain ya, bukan syarahnya Syekh Buti ini, ada kalimat ayat eh, surat Al-Ankabut itu ya, surat 29 ayat 69. Nah, surat 29 surat Al-Ankabut ya ayat 69 ayat terakhir, ayat buncit. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Nah, ini bagian pertama dari ayat 69 surat Al-Ankabut. Inilah yang dimaksud dengan as-sairuna tadi. Ya, orang-orang yang sedang berjalan, yang sedang mengupayakan cahayanya. Ya, untuk mengenal Allah, untuk mengenal makrifat kepada Allah. Tapi bagian kedua, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang muhsin, ihsan, berbuat ihsan. Nah, inilah orang-orang yang sudah al-wasilun. Ya, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang-orang yang apa? Orang-orang yang dibersamai oleh Allah. Al-wasilun. Yaitu Allah beserta. Jadi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Jadi cahaya Allah yang menghampiri mereka. Ya, tadi nggak mesti orang alim, nggak mesti orang yang berwawasan luas. Kadang orang awam gitu yang dipandang sebelah mata, tapi kolbunya, hatinya bersih, suci, nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah jahat, nggak pernah iri, nggak pernah suci lah bersih. Maka dengan itu Allah menghendaki orang-orang semacam ini akan mengenal Allah tanpa proses, tanpa berjalan, ya, dan dia akan mendapatkan kemuliaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua golongan itu gitu ya. Makanya Syekh Buti tidak terlalu banyak menjelaskan hikmah yang ke-31 ini. Ya, artinya orang-orang yang berjalan menuju Allah dialah yang mencari cahayanya melalui mujahadah, melalui riyadhah, melalui latihan, latihan berpikir, latihan berzikir, itu latihan apa namanya mengingat Allah setiap saat dan seterusnya. Tapi ada orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah yang ya kayak rezeki zohir aja Pak, ya rezeki zohir kan. Ada orang yang nyari setengah mati dapatnya ya nggak banyak gitu. Tapi ada orang yang rezeki nyari dia gitu. Bukan dia nyari uang, uang yang nyari-nyari dia kan. Karena ada yang modelannya Allah berikan rezeki seperti itu ya. Oh, dibuka banget ya pintu rezekinya. Sampai kita bilang bukan dia yang nyari uang, itu uang nyari dia gitu ya. Sama gitu. Untuk konteks makrifat dan cahaya Allah begitu. Ada orang yang mencari-cari cahaya makrifatnya Allah, ada orang yang dicari oleh cahaya makrifatnya Allah karena memang orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik. Mungkin itu Pak Mas ya, Bapak Ibu, Baik, terima kasih. Ya, silakan kita baik, lanjutkan ke diskusi. ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin diperdalam dengan Ustadz dari dua Oh, hikmah yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Assalamualaikum Pak Mas, mohon Waalaikumsalam izin warahmatullahi ditanyakan. silakan Bu Mumun. Ya, berkesan sekali kajian yang kita pagi ini tentang hikmah yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini. Dalam hal ini saya ingin bertanya, yaitu masalah infak tadi. Infak itu seperti Abu Bakar diinfakkan seluruh rezekinya. Maunya kita itu berinfak sepenuhnya apa yang rezeki yang kita berikan, yang didapat mau diberikan. Tapi dalam satu segi, apakah dalam pelaksanaannya itu kita tidak memikirkan jika sekiranya saya ini sakit nanti bagaimana kalau sekiranya saya dikasihkan duitnya semua atau diserahkan aja semua itu kepada Allah.
Soalnya kita sekarang itu kan belum sakit. Tapi apakah perlu kita memikirkan masa depan kita yang belum terjadi ini di dalam kita berinfak? Nah, itu satu. Yang kedua, seperti dijelaskan tadi, ada tipe-tipe orang yang sairun tadi kalau nggak salah. Itu eh, itu apakah sudah merupakan takdirnya ditetapkan Allah tertutup mata hatinya itu, atau penyebabnya dari diri mereka itu sendiri? Sebab masalahnya udah dikasih pelajaran, kasih ingatan segala macam, tapi mereka itu masih jauh juga dengan Allah. Itu bagaimana caranya itu Pak Ustadz? Itu aja yang terkesan dari uraian yang telah disampaikan. Mohon izin penjelasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Ibu, terima kasih. Eh, untuk pertanyaan yang kedua dulu saya jawab tentang orang-orang yang kalau sairun itu sebenarnya tidak tertutup dari Allah Bapak Ibu ya. Sairun itu Oh, orang yang masih berjalan. Jadi dia masih masih on berjalan. proses ya. Oh, Masih berproses. ongoing. Nah, itu jenis Mm-mm. kedua. Kalau jenis pertama kan Mm-mm. yang sudah sampai, jenis kedua yang masih berjalan, nah jenis ketiga ini yang tidak mau berjalan sama sekali. Apakah itu bagian takdir? Kalau kita ngomong di ending, iya pasti semuanya balik ke takdir dan bermuara ke sana. Tapi ingat, manusia ada tanggung jawab dan responsibility dari Allah. Kita diberikan apa namanya seperangkat ya yang alat ya atau media yang Allah berikan. Nah, di sini makanya Allah bilang apa dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 179 itu ya walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ya sungguh akan kami isi neraka jahanam itu dengan kalangan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak digunakan untuk memahami ayat-ayat kebesaran Allah. Walahum Mm-mm. a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata tapi nggak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah kalau yang Mm-mm. sairun masih mau melihat, oh ini Oh, gunung cantik bismillah. ya, Mm-mm. langit ini tanpa tiang ya, tapi kok bisa terus tegak berdiri. Oh ini buah-buahan kok warnanya macam-macam. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam. Padahal dari tanah yang sama, disiram dengan air yang sama. Nah itu asairun. Dia masih mau Mm-mm. berjalan menuju Allah. Nah tapi orang-orang yang terakhir, yang ketiga, yang orang tidak, jangankan sampai, ya berjalan saja sudah enggan, sudah tidak mau. Nah disitulah yang kemudian dia akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu tidak ada keinginan, niat untuk berjalan? Nah, ketika mereka sudah tidak punya keinginan, itulah yang akan dijadikan dasar oleh Allah untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Anda punya perangkatnya kok. Ibaratnya Anda punya kaki, Anda punya kendaraan motor, mobil. Majelis taklimnya nggak jauh. Kenapa Anda tetap nggak mau berangkat? Kan yang diminta pertanggungjawaban kita. Apalagi kalau Mm-mm. kajian kita nggak pakai keluar rumah, bisa di kamar masing-masing. Ya, Mm. yang Bapak Ibu bisa sambil nyemil-nyemil gitu kan. Ya. Nah, jadi kok masih ada alasan nggak ikut kajian gitu ya? Mungkin kalau ada uzur paten seperti tidak dapat sinyal ya itu kan uzur paten gitu kan. Nah jadi orang-orang yang semacam inilah mereka punya hati nggak dipakai buat memahami tanda kebesaran Allah, punya mata nggak digunain buat ngelihat tanda kekuasaan Allah, punya telinga juga nggak bisa mendengar ayat-ayat Allah kebesaran Allah. Makanya sampai Allah dibilang ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Balhum adzal, bahkan mereka lebih hina dan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena para hewan itu semuanya bertasbih kepada Allah. Semua makhluk hidup memuji Allah. Surat Al-Isra surat 17 ayat 44 nanti silakan dilihat. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Termasuk binatang, hewan, tumbuhan, even benda mati. Kan begitu. Maka masa kita yang punya seperangkat alat yang begitu sempurna dan lengkap malah nggak bisa kayak mereka yang selalu bertasbih dan tunduk kepada Allah, makanya kita bisa dianggap lebih hina dari para binatang itu. Gitu. Nah itu pertanyaan kedua jelas Ibu ya. Jadi kalau Sairun sudah dia mau berjalan. Nah, yang nggak mau ini adalah orang-orang yang memang kalau bicara takdir apa tidak ya pasti takdir Bu, muaranya ke sana. Tapi kan manusia punya ruang Bu. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah punya ruang kita. Kita punya hati, punya mata, punya telinga. Nah itu kita bisa gunakan
100% di bawah kendali kita. Iya enggak? Ya. Iya kan? Kalau orang bilang mengatakan saya nggak bisa saya tidak berkuasa Ustaz atas hati saya tidak berkuasa atas mata dan telinga saya, berarti dia bertolak belakang dengan akal sehat. Kalau orang bertolak belakang dengan akal sehat namanya gila kan gitu. Ya. Berarti kalau ada orang bilang matanya nggak bisa digunakan, nggak bisa dikontrol, ya orang gila namanya. Orang mata kamu yang punya, dalam tanda kutip ya, kamu yang punya, maksudnya ada di tubuh kamu, kamu yang bisa mengontrol dan mengendalikan. Kita punya ruang itu. Nah, ruang itulah yang akan dieksplor oleh Allah sebagai tanggung jawab kita di hadapannya nanti. Gitu. Ya. Betul. Ya. Baik, yang pertama tadi apa pertanyaannya? Itu mengenai Sedekah. berinfak. Oh, Berinfak. berinfak. Ya, baik. Jadi Apakah gini, Bapak semuanya Ibu, atau bagaimana? orang itu kan ada levelnya ya. Nah, kalau ketika kita berinfak semuanya, hati dan keyakinan kita sudah mantap, plus kalau kita punya tanggung jawab pasangan, anak itu mereka juga ridho, keimanan mereka selevel dengan keimanan kita, sah-sah saja orang menginfakkan semua hartanya. Tapi kalau hati kita masih ada apa namanya dalam tanda petik ya, keraguan yang nanti bisa menyebabkan keraguan ini malah menyebabkan orang itu tersesat. Atau malah orang itu nanti malah membuat kesalahan ya, membuat kesalahan dalam arti melanggar syariat seperti ayat itu Bu, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, ya, dan berbekallah, ya itu kan surat apa, Al-Baqarah surat 2 ayat 197. Gini Ibu, ayat ini ya, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa mengandung banyak makna, tapi secara historis asbabun nuzul gitu ya. Ya kan artinya bawalah bekal dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Secara historis atau asbabun nuzul ayat ini adalah karena adanya kelompok atau kafilah rombongan haji dari Yaman yang gak pernah bawa bekal kalau pergi haji dari Yaman. Dengan keyakinan yang kuat, kita kan tamunya Allah. Masa Allah menelantarkan tamunya gitu. Mereka nggak bawa bekal, nggak bawa uang, nggak bawa makanan. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan di antara rombongan haji ini, karena nggak bawa bekal apapun, namanya manusia tetap butuh makan. Akhirnya apa? Ada di sebagian mereka melakukan jambret atau begal gitu ya untuk memenuhi kebutuhan makan dia di perjalanan. Karena dulu kan nggak ada alat transportasi seperti mobil dan lain sebagainya. Ada juga, itu kan melanggar syariat jelas. Ada juga yang tidak melanggar tapi melakukan sesuatu yang hina, apa? Minta-minta. Malah minta-minta. Nah, maka kata Allah, bawalah bekal untuk perjalananmu dari Yaman ke Mekah itu untuk haji. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya, ketika kamu bawa bekal makanan, minuman dan uang, kan kamu tidak melakukan hal yang dilanggar, yang melanggar. Tidak membegal, tidak mencuri, tidak meminta-minta, sehingga ketakwaanmu terjaga. Paham Ibu ya? Nah, Ya. kalau ada orang yang levelnya sudah sampai walinya Allah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu yang keyakinannya full mantap kepada Allah bahwa setiap harinya rezeki itu akan datang, maka dia nggak ada masalah beliau itu mau. Tapi kalau keyakinan kita belum sampai ke situ, ini yang dikhawatirkan. Nanti malah dia melakukan hal-hal yang, aduh saya nyesel ya, kenapa semua duit saya kasih gitu ya. Nah gitu, maka setiap orang itu ya jawabannya it depends lah. It depends in his or her situation lah. Semuanya tergantung situasi kolbu dan keimanan dia. Dan tidak salah juga ketika ibu ya sudah memutuskan, saya hanya menyisihkan sebagian saja Ustadz. Sebagian lagi untuk saya, anak saya, itu juga tidak salah. Apalagi kalau memang kita masih punya tanggung jawab kepada keluarga. Gitu ya. Baik. Ya. Tapi jangan Ya. menyalahkan juga kalau ada orang yang kemudian membagikan semua hartanya. Oh kamu nggak boleh begitu, syariat Nabi nggak begitu. Jangan salahkan, siapa tahu situasi dia sudah apa namanya mumpuni untuk melakukan hal itu gitu. Ya, Baik ya. tergantung kepada diri kita ya Pak Ya, Ustadz ya. betul. Setiap orang punya Sampai, kondisi dan sampai situasinya kemana masing-masing. keimanan kita, keyakinan Ya, lah gitu istilah. betul. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum. berikut Pak Herman silakan udah resen.
Di Di kolom chat unmute, juga ada kayaknya tadi Pak Mas. ya. Di chat ada ya, betul. Ya nanti silakan. Di unmute dulu Pak Emon. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Ini pengajian ini berat ini. Ini pengajian intinya agama. Jadi kita harus hati-hati sekali. Jadi bukan pengajian ini bukan syariah dan muamalah lagi ini. Tauhid. Jadi ini memang ini intinya benar. Ini memang kita harus belajar betul-betul ini karena hati ini Ustaz. Yang saya ingin pertanyakan, apakah ada hubungannya atau level mana ini? Misalnya muslim, mukmin, muttaqin, muslisin, muttaqin. Di level mana nih Ustaz? Apa kan dua levelnya tadi Ustaz katakan. Apakah bisa masuk ke situ atau gimana kita menerjemahkan atau mengartikan ini? Syukran Ustaz. Ya, baik. Jadi al-wasilun ya itu al-muwahhidun. Al-wasilun ay al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid kepada Allah secara utuh. Ya berarti mencakup semua instrumen dan variabel, Pak. Ya. Al-wasilun ya al-muwahhidun itu berarti al-muttaqun, al-mukhlisun. Ya berarti dia orang bertakwa karena takwa ini kan ininya ranahnya syariat. Maka tadi saya bilang tidak ada satupun wali yang benar-benar walinya Allah yang mengingkari syariat. Mereka tetap sholat, mereka tetap melakukan syariat-syariat seperti zakat, puasa dan lain sebagainya. Ya, kecuali tadi wali majdzub yang tadi memang hilang akal karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hilang akal ya mereka tidak melakukan hal-hal itu lagi. Tapi selebihnya ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengingkari pun satupun syariat. Nah, itu al-wasilun. Nah, kalau kita as-sairun itu levelnya macam-macam tuh. Ada yang masih mungkin belajar, ya belum ikhlas tapi sudah beribadah. Tapi belum sampai kepada ikhlas. Ada yang sudah mukhlis tapi masih ada sedikit ya unsur riya. Karena kalau dipuji dia senang. Walaupun tidak pamer, tapi ketika dipuji dia senang. Ketika dicaci dia merasa rendah. Nah itu belum. Jadi sairun ini nanti levelnya sangat bervariatif, sangat banyak gitu ya. Bisa masuk ke al-mukhlisun, ke al-muttaqun, atau asyakirun, orang-orang yang bersyukur, ya syakur gitu ya. Tapi kalau yang sudah wasilun, sudah sampai semua Pak masuk ke dia. Semua apa namanya label itu sudah tersemat ke dalam diri dia. Dia orang bersyukur, dia orang yang bertakwa, dia orang yang ikhlas, dia orang yang bertauhid secara ya sempurna. Dia orang yang berpasrah, tawakal kepada Allah dengan utuh gitu. Tetapi kalau orang yang as-sairun tadi ya kayak tadi kita tuh. Ya mungkin kalau berinfak jangankan semuanya gitu ya. Uang 100.000 aja mungkin dipecahin dulu gitu kan. Mungkin mau ke masjid gitu ya ada uang 100.000 dipecahin dulu gitu. Yang diinfakin cuma 20.000 misalnya gitu ya. Ya itu pun masih oke, itu masih bagus sekali. Ya, tetapi kita mestinya terus bertambah level keimanan dan kehambaan kita. Tapi masih lebih baik dibandingkan orang yang tadi menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan sampai berjalan pun sudah enggan dia gitu ya. Mungkin itu ya. Ya. Baik. Syukran. Ya. Baik yang di chat ini Ustadz ya. Assalamualaikum Ya. Ustadz. Bagaimana caranya ulama terdahulu menafsirkan ayat mutasabihat. Tasyabihat. Oke, Ya. baik. Singkat saja, Ibu yang bertanya, di surat Ali Imran surat 3 ayat 7. Oke. Ini Allah menjelaskan ayat Quran itu ada dua jenis namanya. Apa jenisnya? Ada yang namanya muhkam atau muhkamat jamaknya, ada yang mutasyabih atau jamaknya mutasyabihat. Muhkamat itu adalah pokok-pokok Al-Quran. Simpelnya ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, kisah para nabi dan umat terdahulu yang secara zahir orang awam nggak kesulitan memahami ayat tersebut. Itu namanya ayat muhkamat. Yang kedua ayat mutasyabihat. Orang-orang itu nggak langsung paham kalau baca ayat-ayat mutasyabihat. Contoh ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang berkaitan atau yang berbicara tentang zat Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman Allah yang Maha Rahman itu beristiwa di atas arsy. Nah, ayat-ayat semacam itu namanya mutasyabihat. Di surat Ali Imran surat 3 ayat 7 ini Allah sudah memberikan warning, memberikan
peringatan bahwa amalladzina fi qulubihim zaigh. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari takwilnya. Jadi ulama salaf kita, Bapak Ibu, itu dari dulu nggak pernah membawa ayat-ayat mutasyabihat ke ruang publik, ke kajian umum, nggak pernah. Kalau dalam ruang khusus, kajian internal, yang memang orang-orangnya tertentu, dibahas secara dalam. Tapi ke ruang publik enggak. Sekarang kan banyak kelompok yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, Allah bertempat di langit, Allah punya tangan. Wal'iyadzubillah. Itu tidak sama sekali sesuai dengan tafsir ulama salaf. Ulama salaf menafsirkan gini, Bapak Ibu. Dua metode ya. Dua manhaj. Manhaj itu metode. Ulama berinteraksi dengan dua manhaj, interaksi dengan ayat mutasyabihat. Ya, dengan ayat mutasyabihat. Ya, mutasyabihat. Pertama itu manhaj ulama salaf. Yang kedua manhaj ulama khalaf. Salaf dan khalaf. Salaf itu belakangan, salaf itu duluan, khalaf itu belakangan. Ada yang mencoba membuat periodisasi waktu, salaf itu pokoknya yang kurang dari 300 atau 400 Hijriyah. Itu namanya ulama salaf. Ulama khalaf itu yang lebih dari 300 atau 400 Hijriah sampai sekarang. Itu namanya ulama khalaf. Nah, ulama salaf punya metode namanya tafwid. Tafwid itu apa? Pasrah. Jadi memaknai ayat mutasyabihat itu maknanya dipasrahkan kepada Allah. Mereka nggak berani ya menakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Seperti tadi istiwa di atas arsy apa maksudnya? Allah punya tangan apa maksudnya? Nggak ditafsir sama sekali. Ya, dipasrahkan kepada Allah. Nah, tapi ulama khalaf yang hidup 400 Hijriah ke belakang, kan Islam sudah semakin berkembang Bapak Ibu. Sehingga orang-orang Romawi, Persia, dan lain sebagainya banyak yang masuk Islam. Mereka nggak terima kalau di Quran ada yang nggak bisa dijelaskan. Katanya Quran kitab petunjuk. Yang namanya petunjuk kan harus jelas. Maka ayat mutasyabihat juga harus dijelaskan dong. Nah, maka ulama khalaf punya metode namanya takwil. Tapi takwilnya ini dengan sesuatu yang pantas dengan kesucian Allah. Allah punya tangan, bukan tangan fisik, tapi Allah punya kekuasaan. Istiwa di atas arsy, bukan Allah duduk di atas arsy, Allah menguasai, istaula, menguasai di atas arsy. Sekarang gini deh, Ibu Bapak coba nih cerna kalimat saya. Di Indonesia kita juga di bahasa Indonesia sering pakai kok kalimat begini. Coba ada dua contoh kalimat ya. Seorang pelajar mengalami kecelakaan sehingga tangan kanannya diamputasi. Kalimat pertama. Bandingkan dengan kalimat kedua. Seorang gubernur, kalimat kedua ya. Seorang gubernur tidak dapat menghadiri rapat ya bersama presiden sehingga dia mengirim tangan kanannya. Saya tanya Bapak Ibu, tangan kanan di kalimat pertama dengan tangan kanan di kalimat kedua maknanya sama atau beda? Beda. Beda. Sangat bodoh dan sangat naif. Kalau ada orang yang membawa tangan kanan di makna kedua dengan tangan kanan fisik. Berarti tangan kanan gubernur dipotong terus dikirim gitu. Buat untuk ikut rapat. Kan nggak mungkin ya. Maka Islam itu juga melarang bodoh gitu. Jangan bodoh lah. Bahwa kalimat semacam itu saja digunakan di bahasa Indonesia. Contoh lagi. Para pendemo itu sudah berhasil menduduki gedung MPR dan DPR. Kalimat menduduki apa berarti duduk beneran, Pak? Kan enggak, menguasai gedung MPR DPR. Atau kalimat misalnya seorang aktor atau seorang aktris sedang naik daun. Apakah kalimat daun literally diartikan naik di atas daun, Pak? Kan enggak. Bahasa Indonesia aja ada Pak bahasa-bahasa semacam itu. Maka ketika ayat berbicara tentang fisik Allah, Allah punya tangan, Allah beristiwa. Bukan itu maknanya kata ulama khalaf. Allah beristiwa di atas arsy artinya Allah ya yang menguasai arsy. Karena arsy ciptaannya. Allah punya tangan berarti Allah lah yang berkuasa di atas manusia. Gitu.
Kayak misalkan kita kan juga sering pakai bahasa begitu. Ada transaksi di bawah tangan. Nah, maksudnya apa transaksi di bawah tangan? Nah, gitu ya. Nah, semacam itulah Ibu ya. Ini secara singkat saja dua manhaj ulama dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Ulama salaf dengan tafwid, pasrah kepada Allah, tidak ditakwil sama sekali. Ulama khalaf yang hidup 400 Hijriah ke sini itu menggunakan metode takwil di tafsir, tetapi dengan yang sesuai kesucian Allah. Tidak sama sekali menyamakan Allah dengan makhluk, karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya itu dalilnya, atau surat Asy-Syura surat 42 ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Gitu ya. Tidak ada yang serupa apapun dengan Dia. Baik, mungkin itu Baik, singkatnya. terakhir boleh Ustaz, masih ada waktu ya, 5 menit. Ya. Bagaimana supaya kami dan anak-anak menjadi orang yang mendapat cahaya Allah gitu, dari Bu Ella? Ya, kalau kita tidak termasuk golongan yang pertama yang dikehendaki oleh Allah, ya kita yang berkehendak. Kita yang berjalan menujunya. Karena orang yang berjalan itu pasti akan sampai. Dan Allah akan tadi, surat Al-Ankabut ya, lanahdiyannahum subulana. Kalau ada orang yang benar-benar dia berusaha berjalan menuju aku, kata Allah, akan kami tunjukkan. Gitu ya. Walladzina jahadu fina, gitu ya. Orang-orang yang berjihad ya untuk mencari keridhaan kami, mencari cahaya kami, akan kami tunjukkan kok. Gitu. Jadi teruslah berjalan, ya keep straight forward, ya jangan pernah bosan, dan terus berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita untuk mencapai satu derajat yang lebih tinggi dari yang sekarang. Ya, mungkin itu singkatnya. Baik, Baik. baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak atas pencerahannya pada pagi hari ini dengan hikmah-hikmah agung yang kita dengarkan tadi. Baik Ustaz, kita tutup acara kita dengan sama-sama berdoa dan silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bersama-sama kita bertalqin, kita mengucap kalimat tauhid bersama-sama dengan harapan tafaulan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah dengan mengucap kalimat tauhid ini dengan mudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ya,